bikin sesuatu ya? Meh, iya nih, aku lagi mikirin gimana caranya aku makan kerupuk tanpa ada minyak. Soalnya kan sekarang aku lagi diet nih, jadi aku ingin mengurangkan makanan yang ada asupan minyaknya. Gimana ya? Oh, ternyata kamu lagi mikir itu ya, Pizza. Aku tahu jawaban yang kamu butuhkan sekarang. Kita membuat kerupuk tanpa menggunakan minyak ya, menggunakan oven rumahan aja. Wah, ide bagus tuh. Ayo sekarang kita belajar membuat kerupuk tanpa menggunakan minyak. Ayo, let's Let's go. go! Hai Sobat Fisika, dengan aku Fiza Florentina. Di sini aku ingin nanya nih, apakah Sobat Fisika ada yang sedang mengurangi asupan minyak dalam makanan? Mungkin memasak tanpa menggunakan minyak terdengar sangat sulit. Tapi Sobat Fisika dapat menggunakan oven rumahan dengan bantuan radiasi inframerah. Teknologi ini cocok untuk Sobat Fisika yang sedang diet. Karena dengan itu kalian dapat menyajikan makanan yang lezat, tentu juga sehat, tanpa menghilangkan cita rasa sesungguhnya. Contohnya, kerupuk. Baiklah, dengan saya Misha dari Petendari akan menyebutkan alat dan bahan praktikum kita kali ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, kerupuk, yang kedua, oven, yang ketiga, penggaris, yang keempat, wadah, yang kelima, kertas, yang keenam, pena. Baiklah, dengan saya Muhammad Farid Ramadan dan sebelah saya ada Saya Fajar Muhammad Putra Utomo. Mari mulai praktiknya. Ayo. Baiklah, di sini sudah ada kerupuk merah dan kerupuk putih. Kita akan mengukur ketebalan dan diameter kedua kerupuk tersebut. Yang pertama, kita akan mengukur ketebalan kerupuk putih. Ketebalan kerupuk putih yang kita dapat yaitu 0,1 cm. Lalu, kita akan mengukur diameternya juga. Diameter yang didapat yaitu 3,1 cm. Selanjutnya, kita akan mengukur juga kerupuk merah, di mana ketebalan kerupuk merah yang didapat yaitu 0,1 cm dan diameter kerupuk merah 3,1 cm sebelum di oven. Lalu letakkan kedua kerupuk merah dan putih ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian masukkan kerupuk yang sudah diletakkan di dalam wadah ke dalam oven. Tutup ovennya, lalu atur waktu 30 menit dan suhunya 170 derajat Celcius. Setelah itu, kita akan menunggu kerupuknya masak dalam waktu 30 menit itu. Bisa kita lihat kalau kedua kerupuknya mulai agak mengembang. Wow, sudah terlihat kerupuk putihnya mulai sudah mengembang. Ketika waktunya sudah 30 menit, oven akan berbunyi. Itu menandakan kalau kerupuk yang kita masak telah masak. Setelah sudah berbunyi ting tadi, tandanya kerupuk sudah masak dan siap untuk diangkat. Kita keluarkan wadahnya dengan menggunakan lap ya, agar tangan tidak panas. Setelah kerupuknya masak, ukurlah kembali ketebalan dan diameter dari kedua kerupuk tersebut. Sesudah di oven, ketebalan kerupuk merah yaitu 0,2 cm. Lalu diameter kerupuk merah sesudah di oven itu 3,1 cm. Kemudian untuk kerupuk putih sesudah di oven, ketebalannya didapat 0,4 cm. Lalu dengan diameter kerupuk putih sesudah di oven yaitu 3,5 cm. Baiklah, kita akan memasukkan hasil dari praktikum tadi ke dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu kerupuk merah sebelum di oven. Ketebalan yang kita dapat di praktikum tadi yaitu 0,1 cm. Lalu diameter yang kita ukur tadi juga 3,1 cm. Untuk kerupuk putih sebelum di oven, ketebalan yang kita dapat itu 0,1 cm dan diameternya 3,1 cm. Lalu
Untuk sesudah di oven, kerupuk merah ketebalannya 0,2 cm, diameternya 3,1 cm. Lalu untuk kerupuk putih sesudah di oven, ketebalannya yang kita dapat 0,4 cm, lalu dengan diameter 3,5 cm. Jadi dapat disimpulkan kerupuk putih akan lebih cepat mengembang dibandingkan kerupuk merah ketika di dalam oven. Hal ini terjadi karena kerupuk putih terbuat dari tepung tapioka atau sagu yang memungkinkan granula putihnya mengembang dengan optimal ketika terkena panas. Sebaliknya, kerupuk merah itu mengandung pewarna, yaitu berwarna merah, yang mana dapat mengganggu struktur adonannya dan menghambat proses ekspansi pati, membuatnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembang dengan sempurna. Apakah jika kerupuk dimasak dalam oven lebih dari 2 kerupuk akan tetap mengembang? Nah, untuk itu mari kita coba sekali lagi untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, sekarang kita siapkan beberapa kerupuk merah dan kerupuk putih ke dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian, letakkan kerupuk merah dan kerupuk putih ke dalam oven. Setelah kita memasukkan kerupuk ke dalam oven, jangan lupa ditutup ya teman-teman ovennya. Kemudian, atur waktu 30 menit. Dan atur suhunya menjadi 170 derajat Celcius sama seperti video praktikum pertama tadi. Bisa kita lihat kerupuknya akan mengembang dalam waktu beberapa menit. Teman-teman bisa lihat video ini ya. Video ini kami percepat guys. Lalu kita angkat kerupuk yang sudah matang menggunakan lap ya teman-teman agar tangan tidak panas. Testimoni guys. Enak. Krenyes. Worth it guys. Guys, guys. Guys, ini guys Teksturnya guys. Krenyes guys. Jadi teman-teman dapat kita lihat kerupuknya masak semua dan ukuran kerupuk putih jauh lebih mengembang daripada kerupuk merah. Jadi walaupun jumlah kerupuknya banyak tetapi suhu dan waktunya sama, maka hasil yang kita dapat sama seperti pada percobaan yang pertama ya, karena adanya radiasi inframerah. Penyerapan energi ini menyebabkan molekul-molekul tersebut bergetar, menghasilkan panas dari dalam, sehingga makanan matang lebih cepat dan efisien, dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang tetap lembab. Kami menggunakan oven tanpa lampu di dalamnya, di mana radiasi inframerah di oven tanpa lampu, karena gelombang elektromagnetik tak terlihat dan dihasilkan pada elemen atas dan bawah oven. Jadi, oven memancarkan radiasi inframerah melalui elemen pemanas yang dapat pada bagian atas dan bawah oven, di mana elemen pemanas tersebut memancarkan radiasi inframerah dalam bentuk energi elektromagnetik. Adapun bagian elemen-elemen dalam oven yang kami pakai yaitu sebagai berikut. Elemen panas atas terletak di bagian langit-langit oven. Fungsinya untuk memanggang bagian atas makanan hingga kecoklatan atau renyah. Elemen pemanas bawah berada di dasar oven dan merupakan sumber panas utama untuk sebagian besar mode memasak. Temperatur kontrol merupakan bagian pengatur suhu pada oven. Indikator light tanda masak atau belumnya makanan. Jika menyala sedang memasak, jika mati berarti selesai memasak. Ting elemen selektor digunakan untuk memilih dari mana panas akan bekerja, apakah hanya dari atas atau dari bawah atau keduanya sekaligus. Timer control berguna untuk menentukan lama pemanggangan. Kalau waktunya sudah habis, oven akan otomatis terhenti. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi bagian-bagian dalam oven ya.
Jadi disimpulkan, praktikum ini membuktikan bahwa radiasi inframerah adalah mekanisme perpindahan panas yang sangat efektif untuk memasak permukaan makanan. Proses ini bertanggung jawab langsung atas terciptanya warna coklat keemasan yang menarik. Dan teksturnya di bagian luar makanan yang dipanggang sementara itu bagian dalam makanan matang melalui konduksi panas sekunder. Yang dimulai dari permukaan, pemahaman terhadap prinsip ini sangat penting untuk mengontrol hasil akhir dari proses memanggang di dalam oven. Baiklah Sobat Fisika, itulah tadi praktikum kami tentang radiasi inframerah. Semoga Sobat Fisika semua dapat memahaminya. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala alam serta hubungan antara gejala-gejala alam itu sendiri dengan proses yang digunakan, yaitu pengamatan, pengukuran, analisis, dan